Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfal Malik Gibran dengan NPM 24782005. Oke, pada video kali ini yaitu Network Programming 2 dengan eh, kita akan membahas yaitu NetMiko dan YAML. YAML ya. Oke, jadi pada materi kali ini itu Lab Season 5. Sebentar kita week 6 ya. Sisa ya benar. Nah, jadi di Lab Season 5 kita sama ya menggunakan PNet. Nanti sudah ada topologinya. Nah, tujuan dari Lab 5 ini memahami perbedaan Paramiko dan NetMiko. Menggunakan YAML untuk menyimpan informasi perangkat dan mengintegrasikan YAML dengan script Python berbasis NetMiko. Nah, ini adalah penjelasan dari Paramiko ya. Paramiko dan NetMiko. Jadi Paramiko itu umum digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain. Tidak punya fitur khusus untuk perangkat jaringan. Perintah harus diketik manual, output harus diparsing sendiri. Paramiko itu lebih fleksibel jika digunakan untuk mengakses server umum. Nah, ini perbandingannya ya. Paramiko versus NetMiko. Kalau Paramiko yang tadi, kalau NetMiko itu dibangun di atas Paramiko. Dikhususkan untuk perangkat jaringan. Tersedia driver bawaan untuk berbagai perangkat jaringan, lebih ringkas untuk tugas-tugas yang terkait dengan perangkat jaringan. Jadi menurut saya lebih banyak keuntungan ya di NetMiko daripada di Paramiko. Karena dia lebih enak gitu makanya. Kalau Paramiko mungkin perintahnya harus diketik manual, outputnya harus dipaksin sendiri. Kalau NetMiko enggak, dia otomatis dan tersedia driver bawaan untuk berbagai perangkat jaringan. Nah, ini perbedaan dari Paramiko dan NetMiko ya, ini kodenya. Kalau di Paramiko itu nah ini dia di Paramiko itu diketik manual lagi ya perintahnya di kodenya. Nah, kode NetMiko tuh nggak usah. Jadi kalau kita jalanin kodenya itu langsung muncul gitu ya. Nggak perlu lagi ketik manual. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita masuk ke exercise satunya ya. Sebentar. Oke. Yes. Nah, di exercise 1 yang pertama, initial configuration. Menggunakan lab yang sama dengan minggu lalu, udah menginstal Pyn dan syslog. Nah, ini memakai lab kemarin ya, yang sudah diinstal Python, Pyn, lalu syslognya. Oke, pastikan setiap perangkat dan NAC telah dikonfigurasi dan memiliki IP address yang valid. Nah, coba kita cek dulu ya.
setiap perangkat sudah dikonfigurasi. Konfigurasi SSH pada switch maupun router. Nah, coba kita cek dulu ya, sudah terkonfigurasi belum. Oke, nah coba kita cek lagi apakah bisa terkoneksi dengan internet dulu ya. Kita nggak bisa. Waduh, sampai aduh, koneksinya sebentar. Jadi ping google.com. Oke, bisa ya. Sudah terhubung ke internet. Sekarang kita hubungkan ke router. Nah, router itu kan kita sudah konfigurasi tuh kemarin dengan IP-nya 192.168.1.1. Kita ping dulu, bisa nggak saling terhubung gitu? Oke, bisa. Kalau ke switch-nya juga kita cek juga ya. IP-nya hampir sama, cuma beda di 1.2 aja. Apakah bisa? Nah, bisa juga. Berarti sudah saling terhubung ya dari NAC ke switch ke routernya. Lalu kita cek SSH-nya dulu. Konfigurasi SSH pada segmen router. Udah kita konfigurasi kemarin ya. Sekarang kita cek lagi. Bisa nggak kita konfigurasi SSH-nya? Satu. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, bisa ya. Di sini sudah masuk ke router, bisa berarti. Sekarang kita cek SSH switch-nya ya. Walau kita udah konfigurasi dua-duanya harusnya bisa. Nanti dua. Oke. Oke, bisa ya. Udah, lalu sebentar. Selanjutnya itu adalah untuk mengaktifkan syslog-nya sehingga log perubahan konfigurasi tercatat. Nah, coba kita aktifkan dulu ya dengan sistem ctl status rsyslog. Waduh, host is down. Kenapa ini kira-kira ya? Coba kita GPT dulu. Failed to connect. Oh, sudo down status start syslog. Aduh. Ini
dia kita bikin deh. Kenapa ya? Kayaknya belum dikonfigurasi ya. Kenapa tidak bisa mengaktifkan dislog? Seperti itu belum di ini deh, belum kita atur di switch dan routernya ya. Kalau nggak salah. Itu bukan karena dislognya rusak, tapi karena konten daftar kamu tidak menjalankan sistem init sistem. Di Docker container, proses sistem tidak secara default. Karena itu, kita seperti sistem kita harus start. Oh, opsi 1, jalankan syslock manual tanpa sistem bank. Coba kita coba opsi 1 ya. Oke, coba di sini. Oke, udah tuh sistem start ini. Oh, masih sistem host down. Sit down. Kenapa ini? Masih nggak bisa. Kenapa kira-kira? Oh, tadi katanya kalau udah keluar begini, kita bisa ya? Waduh, kenapa ini? Yuk. Hmm. Sistem CTL status slow masih nggak bisa ya. Jadi kita coba cara ini deh. Nggak bisa juga. Ubuntu masih level. Seperti tadi. Coba kita coba ya. Oke, tapi sudah aktif nih. Ini udah berarti udah aktif dong kayak gini dong. Coba kita langsung saja ke exercise 2 ya. Ini udah aktif nih katanya nih. Oke. Nah, selanjutnya
kita ke konfigurasi switch dan router dengan NetMiko. Jadi kita install NetMiko dulu. Kemarin udah saya install dengan pip install NetMiko. Lalu di sini disuruh untuk membuat script Python dengan NetMiko dan Python 3.9 atau lebih. Nah, ini nama file netmiko .conf.py untuk konfigurasi di switch membuat VLAN 10, di router mengaktifkan interface loopback 0. Oke. Nah, itu kemarin kita udah install tuh apa namanya, udah kita install netmiko-nya. Coba kita cek gimana sih caranya. Kita cek netmiko-nya. IP show netmiko. Nah, ini udah terinstall ya netmiko-nya. Nah, selanjutnya kita membuat script Python, membuat file dan membuat script Python-nya untuk di switch membuat VLAN 10 dan di router mengaktifkan interface loopback 0. Lalu juga kita belajar YAML ya, Introduction to YAML. YAML ain't markup language adalah format data yang human readable digunakan dalam network automation seperti di Ansible. Mudah dibaca atau ditulis dan cocok dengan struktur data seperti list dan dictionary. Mendefinisikan alur kerja otomatisasi dan dataset, misalnya daftar VLAN, YAML, XML, dan JSON. Mewakili struktur data yang sama, list, key value. YAML lebih mudah dibaca dan lebih sering digunakan dalam automation tools. Nah, ini YAML strukturnya ya. List berisi 4 item dengan tipe string. String tidak memerlukan tanda kutip dan tanda minus menunjukkan item pada list. Nah, ini ya perbedaannya YAML dan JSON. Dia nggak ada kurung, petik, dia cuma ada strip ya. YAML in Python untuk membaca dan parsing file YAML pada program Python menggunakan library YAML. Contoh kodenya seperti ini. Import YAML with open example YAML sf result YAML load print result type result. Exercise 3-nya itu menyimpan informasi router dalam file YAML. Buatlah sebuah file. Nah, ini kita buat file lagi tuh selain tadi file netmiko, kita juga buat file device.yaml berisi informasi utama dari router seperti di bawah ini ya. Ini seperti ini ya contohnya. Lalu membuat Python script untuk mengakses router menggunakan file YAML dan menginginkan sebuah perintah sederhana. Dan nanti buat juga YAML ini, YAML conf.py. Pastikan library YAML telah terinstall. Lalu exercise 4, konfigurasi seluruh perangkat dalam file YAML. Tambahkan informasi perangkat switch pada file device.yaml, memodifikasi YAML_conf.py pada exercise sebelumnya
sudah bikin sehingga semua perangkat yang terdaftar pada file yang dapat dikonfigurasi. Nah, itu router mengaktifkan interface loopback 1. Tadi kan buat juga tuh loopback 0, sekarang buat lagi loopback 1. Dan switch juga membuat VLAN 100. Jadi ada VLAN 10 dan VLAN 100. Nah, wadah sudah saya coba dan kita buat. Nah, kita lihat dulu nih file yang sudah kita buat, yang harus kita buat juga, yang sudah kita buat, yaitu uh, netmiko device dan netmiko YAML ya. Nah, coba kita masuk dulu ke devices ya. Device hmm. Nah, ini ya, seperti contoh tadi. Loh. Nah, ini ya, seperti contoh tadi. Kita lihat. Lah, kok nggak bisa sih? Ini. Nah, mana contohnya? Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kita buat username, password, secretnya apa. Di sini kita tambahkan role juga, router dan switch ya. Oke, tadi juga kita sudah membuat disuruh membuat ya, membuat netmiko conf.py. Coba kita lihat nano netmiko. Nah, ini ya. Ini kita udah membuat di file netmiko ini script Python untuk membuat VLAN 10 dan mengaktifkan interface loopback 0. Ya, tuh, di router interface mengaktifkan loopback 0. Di switch ini bisa kita ganti name SQL name VLAN coba. Itulah pokoknya ya. Itu ini kodenya udah kita buat untuk membuat in, uh, interface loopback 0 dan di switch VLAN 10. Nah, jadi sudah kita buat. Selanjutnya di exercise ketiga tadi ya udah kita buat file device-nya dan kita juga membuat script Python di file yang conf.py ya. Di sini tapi saya membuatnya netmiko ya, bukan uh, YAML sama-sama. Menu netmiko ini. Nah, di sini sama ya, perintahnya itu untuk mengakses router menggunakan file YAML dan memberikan sebuah perintah sederhana. Nah, ini. Di sini sudah kita buat kode untuk mengakses router menggunakan file YAML. Nah, seperti di sini ya kodenya ya. Sedikit dimodifikasi. Selanjutnya lagi kita coba kita masuk dulu.
ini differences Koyama.py. Oke, nah ini juga kita membuat file ya, YAML_conf.py untuk di router melakukan interface loopback 1 dan switch membuat VLAN 100. Gimana sih caranya? Coba kita jalankan saja file-filenya ya. Ada 3 netmiko.py. Oke, nah udah ya. Tadi kan di exercise kita disuruh untuk membuat loopback 0, loopback 1 kalau di router. Nah, di VLAN itu kita membuat VLAN 10 dan 100. Nah, ini kemarin kenapa banyak ini? Karena kemarin kita juga membuat VLAN 30 ya. Dan VLAN 100 namanya new VLAN. Dan sudah kita buat. Oke. Nah, jadi udah kita buat tadi file-filenya, terus udah installnya, udah kita buat script juga, dan hasilnya juga seperti ini ya. Loopback 0, loopback 1, VLAN 10, dan VLAN 100. Oke, saya rasa sudah semua langkah-langkah dan penjelasannya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.